Ini udah mulai belum sih? Udah pause ya? Oke. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Terserah kalian menontonnya jam berapa. Perkenalkan dulu ya, di sini dengan saya. Nama saya udah ada di situ tuh, bisa dibaca. Sebelumnya kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempraktekkan praktikum PK patologi klinik, yaitu pemeriksaan hematologi atau pemeriksaan darah. Di sini ada beberapa pemeriksaan darah, ada lumayan banyak yang nanti saya jelaskan satu persatu untuk apa saja alat dan bahannya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana hasilnya setelah kita melakukan pemeriksaan. Ya, pertama itu kita melakukan pemeriksaan fungsi vena atau fungsi darah vena. Di sini untuk fungsi darah vena itu kita bisa lihat untuk alatnya itu, alat dan bahannya itu ada spet, ada tourniquet. Tourniquet itu yang ini nih, yang ini tourniquet buat gumpaling darah di sini nih ya, bagian atas fossa cubiti. Terus di sini ada spet. Terus juga ada kontainer buat darah, ada kapas alkohol, ada handscoon, ada alkohol, ada betadine. Langsung saja kita melakukan pemeriksaannya. Di sini untuk caranya itu kita siapkan dulu semua alatnya yang diperlukan. Ada kapas yang tadi saya sebutkan ya. Terus juga bersihkan daerah yang akan ditusuk, yaitu pada bagian fossa cubiti, pada bagian sini nih siku, ada siku, ya kan? Pada bagian situ, terus kita bersihkan dengan alkohol 70%, biarkan sampai kering, jangan ditiup. Kita bersihkan dengan gerakan sirkuler dari dalam keluar ya. Lanjutnya kita mengambil darah dari vena fossa cubiti, yaitu caranya itu kita pasangkan tourniquet pada bagian sini nih. Sebelumnya kita sudah cuci tangan dulu dan juga sudah pakai handscoon ya. Ini ceritanya udah pakai handscoon. Oke. Sini ada tourniquet, pasangan di sini. Kita kencangkan sedikit, lalu kita kepal-kepalkan tangan supaya darahnya mengumpul. Lalu kita agak kencangkan lagi tourniquetnya. Setelah itu kita siapkan spet untuk mengambil darahnya. Lalu kita kencangkan dulu spetnya, kita periksakan, kita meminta pada asisten untuk mengambilkan darah kita, atau kita yang mengambilkan darah pada pasien tersebut dengan sudut 45 derajat. Di sini bisa terlihat ya, sudut 45 derajat. Lalu kita tusukkan searah dengan bezelnya menghadap ke atas, lalu kita putar. Lalu kita aspirasi dulu apakah ada darah yang keluar atau tidak. Jika kita aspirasi tidak keluar darah, berarti tusukan kita kurang pas. Kita akan cabut sedikit, kita rubah sedikit sampai kita aspirasi mengeluarkan darah. Jika aspirasi sudah mengeluarkan darah, kita perlahan menyedot darah tersebut sebanyak spet yang dibutuhkan, misalkan 5 cc. Kita ambil sebanyak 5 cc, lalu perlahan-lahan kita ambil. Setelah sudah, di sini bisa kita lihat, setelah kita mengambilnya, untuk melepaskan spetnya, kita siapkan kapas alkohol lagi untuk menutup bekas bagian yang kita ambil darah dari jarum tersebut. Lalu kita tutup, kita plester. Selanjutnya, jika sudah selesai mengambil darah, kita langsung pindahkan darah tersebut ke kontainer yang disediakan untuk darah. Lalu kontainer tersebut pastikan bersih, baru, dan setelah itu kita beri label nama pasien. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fungsi vena, pemeriksaan vena. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk pemeriksaan HB Sahli atau darah Sahli. Di sini bisa kita lihat ya, untuk alatnya itu ada hemometer, terus juga ada tabung reaksi di sini, lalu juga di sini ada tabung ukur untuk pemeriksaan Sahli. Di sini pemeriksaan Sahli itu dia adalah HB plus HCl 0,1 menjadikan hematin asam atau berwarna coklat. Di sini kita bisa melihat warnanya itu seperti apa, apakah warna coklat, warna kuning, apa warna merah, seperti itu ya. Lalu untuk bahan pemeriksaan itu ada darah lengkap, darah kapiler atau vena, dan juga alat dan reagen itu ada hemometer Sahli yang ini, itu saluran HCl 0,1, ada pipet tetes, dan juga aquades. Nah, darahnya itu yang kita gunakan itu darah yang tadi sudah kita ambil. Darah yang sudah kita ambil, ya kan, darah yang sudah kita ambil, lalu kita siapkan alat dan bahan, pastikan juga tangan sudah bersih, sudah pakai handscoon ya, kita sudah pakai handscoon. Kita juga harus pakai masker, kita harus tetap safety gitu kan, harus tetap WHO. Nah, terus kita isi tabung
pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 yang bagian satu ini. Terus isi pipet Sahli dengan darah sampai tanda 20 mikroliter. Ya, ini pipet Sahli. Cara ngisinya seperti ini ya, kurang lebih. Ini kita pegang dulu kontainer darahnya, kita ambil perlahan sebanyak 20 mikroliter, lalu kita masukkan ke larutan HCl, kita campurkan. Tabung pengencer ya. Nah, di sini dalam mencampurnya itu kita harus mencegah terjadinya adanya gelembung udara. Nah, bila pipet Sahli dengan larutan HCl 0,1 dalam tabung pengencer yang masih jernih, bilas dia, terus campur darah dengan larutan HCl 0,1 dengan baik sampai terbentuk warna coklat. Jadi darah itu kita encerkan lalu kita campur sampai darah itu berwarna coklat. Jadi coklatnya itu jangan coklat pekat dan juga jangan coklat muda gitu kan. Terus setelah itu tambahkan Aquades demi tetes demi tetes maksudnya ya. Tetes demi tetes sambil setiap kali diaduk ya sampai terbentuk warna yang sama dengan warna standar. Nah, di sini nih setelah kita udah campurkan dari 1, 2 dan langkah-langkah ini nih 1, 2, 3 sampai 4 ya kan. Setelah sudah kita masukkan ke pengukurnya ke nomor 6 ini. Kita samakan dari 2 tabung ini nih udah standar dari sananya ya. Harus sama warnanya. Jika belum sama kita terus tambahin terus, jangan ragu-ragu untuk tambahin, tapi jangan juga keceplosan gitu kan. Kalau seperti itu jika warnanya sudah sama, barulah kita menentukan hasil pemeriksaannya untuk kadar Hb-nya itu berapa gram per desiliter. Kurang lebih seperti itu pemeriksaan Sahli. Kalau kurang jelasnya itu bisa baca buku kembali. Nah, di sini untuk darah-darah ya, darah-darah di sini ada morfologi sel darah. Jadi darah itu kan ada banyak tuh, ada eritrosit, ada monosit, ada neutropil, ada basofil, eosinofil, limfosit dan juga yang ini nih bisa baca sendiri platelets gitu kan. Terus di sini bisa terjadinya eritrosit itu ada berbagai macam perubahan. Dari proteoblas dia akan merubah atau bermetafosis berubah lah pokoknya ya menjadi basofilik eritroblas ya kan. Ini bisa kita lihat nih struktur anak bawah semua. Terus juga dari basofilik eritroblas menjadi eritroblas aja. Setelah itu menjadi normoblas, lalu retikosit, baru dia jadi eritrosit. Begitupun juga dari monoblas. Jadi di sini ada proteoblas, monoblas, mioblas, limfosit dan juga megakariosit. Nah, dari monoblas itu dia nggak perlu panjang-panjang langkahnya untuk menjadi monosit, langsung aja ke bawah langsung tuh. Nih. Monoblas langsung menjadi monosit. Itu kan, sorry ini ada suara orang ngedrak. Terus di sini ada mioblas. Mioblas di sini ada banyak nih perubahannya nih. Ada dari mioblas itu menjadi promyelosit A dan B. Di sini ada banyak nih perubahannya. Nah, dari mioblas itu tuh karena dia mioblas, dia merubah langsung menjadi ada 3. Terakhirnya itu ada neutropil, basofil dan juga eosinofil. Nah, untuk dari limfoblas itu sama dengan monoblas. Dia langsung turun ke bawah tanpa ada perubahan yang banyak menjadi limfosit. Begitu juga dengan megakarioblast, itu dia cuma mengalami satu tahap atau bisa dibilang satu tahap, lalu dia ada penguraian. Nah, satu tahap itu dia dari megakariosit menjadi megakariosit, megakarioblast menjadi megakariosit, lalu dari megakariosit itu dia terjadi penguraian menjadi platelets, lebih seperti itu. Ya, lanjut ya. Di sini ada fungsi darah kapiler. Nah, seperti yang kita bisa lihat di gambar, fungsi darah kapiler itu bisa diambil dari permukaan kulit yang bisa dibilang lumayan agak keras, seperti pada halnya di telapak kaki. Nah, biasanya itu anak bayi ya, biasanya di telapak kaki, orang dewasa pun juga bisa, atau di orang lansia juga bisa, gitu kan. Lalu pada umumnya itu mengambil daripada ujung jari tangan. Itu ujung jari tangan namanya darah kapiler. Alat tambahnya itu kita bisa sebutkan ada kapas alkohol, ada alkohol 70%, ada ini jarum yang kecil-kecil nih biasanya yang dipakai buat alat mengambil darah gitu kan. Jarum atau jika tidak ada jarum bisa dipakaikan alat penusuk yang sudah steril. Lalu kita objek glass yang untuk menghisap atau mengambil darah kapiler tersebut. Karena darah kapiler itu tidak akan banyak gitu kan. Ya, lanjutnya untuk alat tambahan sudah saya sebutkan.
Pastikan tangan juga sudah bersih, sudah cuci tangan menurut WHO. Lalu kita pakai handscoon. Setelah itu kita siapkan alat dan bahannya. Kita meminta asisten atau enggak kita bisa melakukannya sendiri. Jika kita melakukan sendiri, kita periksakan tangan kita bagian mana yang kita mau tusuk. Lalu kita bersihkan dengan kapas alkohol dengan gerakan mengusap aja sekali atau 2 kali boleh sampai dia bersih dan kering sendiri. Lalu jika sudah, kita ambil nih jarum kita buka itu, lalu kita tusukkan secara cepat seperti ini, bread gitu kan. Lalu jika sudah tusukan akan menimbulkan buntalan darah. Nah, buntalan darah itu yang pertama kita diamkan dulu sampai dia semaksimalnya seberapa banyak, lalu kita usap dengan menggunakan kapas kering. Kita usap. Nah, darah yang keduanya ini baru kita ambil. Dengan cara kita tekan-tekan seperti ini sampai darah yang keduanya itu lumayan agak banyak, lalu kita hisap dengan objek gelas tersebut. Nah, untuk seberapa banyaknya dikira-kira saja. Jadi jangan terlalu banyak dan juga nggak mungkin akan banyak sih. Oke, untuk pengambilan darah kapiler kurang lebih seperti itu. Selanjutnya sediaan hapus darah tepi. Sini sediaan hapus darah tepi yang mana nih? Ya, dan hapus darah tepi. Sediaan hapus darah tepi ini bisa kita lihat ya. Di sini menggunakan objek gelas, ya kan? Untuk sediaan hapus darah tepi itu kita ada kaca objek gelas atau untuk membuat sediaan hapus darah tepi ini bisa kita lihat ya. Yang utamanya ada 2 objek gelas, lalu juga objek gelas yang kecil itu juga ada. Tidak ada objek gelas yang kecil, jadi yang gedenya aja ya. Terus juga ada pipet, yang jelas ada pipet, terus ada kaca penggesernya untuk menggeser tetesan darah itu yang ini nih, ya. Terus juga ada lak untuk mewarnai sediaan, terus ada metanol absolut plus right. Nah, terus juga ada reagen untuk memulai sediaan hapus darah tepi. Nah, di sini langkah-langkah caranya itu pastikan juga tangan sudah bersih ya, anggap tangan kita sudah selalu bersih dan sudah memakai handscoon. Ya, terus pertama itu letakkan 1 tetes darah pada ujung kaca objek gelas. Darahnya itu yang tadi sudah kita ambil pada bagian vena. Itu di kontainernya tersebut. Kita ambil secukupnya dengan pipet, lalu kita letakkan kurang lebih 1/4 dari panjangnya objek gelas seperti ini dengan sedikit aja titik. Lalu jika sudah, kita pegang objek gelas itu dengan tangan kiri untuk menahan objek gelas, lalu tangan kanan itu untuk meletakkan kaca penggeser. Jadi kurang lebih itu objek gelas ini dengan tangan kiri kita pegang, kaca penggeser dengan tangan kanan. Nah, kita membayangkan simulasi yang di sini. Kaca penggesernya itu kita letakkan persis pada bagian sedikit di depan dari darah yang sudah kita teteskan. Lalu kita usapkan ke belakang sedikit, tarik sedikit, jangan sampai menyentuh pada bagian belakangnya nih. Jadi tariknya hanya sedikit, kurang lebih segini nih, sampai dia menyentuh seluruh sisi dari kaca penggeser tersebut panjang. Jika sudah menyentuh kaca penggeser, kita dorong secara cepat langsung ke depan seperti ini tahapnya, langsung kita dorong lepas sampai akan menghasilkan seperti ini. Jadi darahnya itu dari awal tadi diteteskan 1/4 dari panjang kaca tersebut, ke depannya itu akan samar. Dari yang agak tebal darahnya itu sampai dia akan ke ujung ini akan samar. Itu yang benar. Jika salah itu dia akan darahnya itu akan putus-putus atau tidak semua terkena dengan objek gelas. Itu bisa kita ulang lagi karena yang benarnya itu harus semuanya terkena dengan objek gelas dan darahnya itu tidak menggumpal, harus ke depan itu akan samar atau tipis. Kurang lebih seperti itu. Jika sudah kita lakukan seperti itu, kita diamkan sebentar kurang lebih 5 detik sampai 10 detik. Lalu kita bisa memulai untuk meneliti di bawah mikroskop untuk kaca sediaan hapus tersebut, sediaan hapus darah tepi. Nah, di sini gunanya kita meneliti dari sediaan hapus darah tepi itu untuk menilai berapa banyak dari basofil, neutrofil, eosinofil, eritrosit dan lain sebagainya. Di sini akan ada tabel untuk hasil dari tabel untuk hitung jenis sediaan hapus darah tepi tersebut. Nah, di sini untuk nilai normalnya itu untuk basofil itu 0 sampai 1. Nah, untuk eosinofil 1 sampai 3, untuk sel batang itu 1 sampai 5, untuk segmen itu 50 sampai 70 segmen, limfosit 20 sampai 40, monosit 1 sampai 6.
Nah, di sini untuk totalnya itu, jadi total dari jumlah masing-masing itu yang tadi sudah kita lihat kurang lebih satu lapang pandang itu ada berapa dari basofil, eosinofil, bata, segmen limfosit, monosit, jumlahnya itu harus 10, minimal 10 dan harus 10. Nah, di sini kita jumlahkan nantinya akan menjadi berapa. Nih, di sini, jadi basofil nanti berapa, terus yang kedua nanti berapa, yang ketiga berapa, jadi ini ada 10 kali kita lihat, 10 kali lapang pandang. Kurang lebih seperti itu untuk hitung jenis DNA pus darah tepi. Lanjutnya untuk masa perdarahan. Di sini untuk masa perdarahan itu apa namanya? Bisa kita lihat ya. Di sini untuk alatnya itu ada apa namanya? Kapas atau plastik apa namanya? Kertas serap gitu kan. Di sini ada apa namanya? Apa namanya? Sphygmomanometer atau untuk alat untuk tensi. Terus juga di sini ada apa namanya? Kapas alkohol gitu kan. Ada stopwatch gitu. Nah, di sini untuk pesan dan itu ada bleeding time dan juga dengan metode EV. Dengan metode EV. Ya. Di sini untuk pengambilan darahnya itu bisa dari pada bagian telinga, bisa lihat dari gambar nih, darahnya memang hanya sedikit dari sini, atau juga dengan pada bagian polar, pada bagian polar, yaitu dengan cara kita mengencangkan dengan sphygmomanometer atau alat deteksi pada bagian lengan atas, dibikin agak kencang selama kurang lebih apa namanya, kurang lebih yang lumayan agak lama ya. Nanti pada dihitung pada apa namanya tuh tadi apa namanya tuh stopwatch. Oke. Di sini caranya itu pemeriksaan masa perdarahan itu untuk cara duk ya. Jadi ada cara duk dan juga cara IV. Untuk cara duk itu tusuk dari telinga dengan lancet darah selama 2 mm, sedalam 2 mm. Jadi untuk yang telinga itu ada cara duk. Nih, cara duk dan ini cara IV. Nah, terus jika darah mulai terlihat keluar, jalankan stopwatch. Jadi jika sudah kita tusukkan, udah mulai darah keluar titik, baru kita nyalakan stopwatch. Nah, isap darah yang keluar dengan kertas serap sampai setiap 30 detik. Jadi ini kertas serap ini gunanya untuk mengisap darah yang keluar. Darah pertama itu kita isap 30 detik, darah kedua 30 detik, sampai seberapa banyak yang Anda perlukan. Itu kan. Terus waktu mengisap darah jangan sampai menetes ke kulit. Nah, terus catat waktu masa perdarahan. Jadi dari darah pertama, darah kedua, darah ketiga sampai darahnya itu sudah tidak bisa diserap, itu ada berapa kali kita pengambilan dan juga berapa kali berjedanya itu berapa lama dari 1 sampai sekian darah yang sudah kita ambil. Nah, sini untuk cara IV atau bleeding time dengan yang tadi saya bilang dengan sphygmomanometer itu bendung lengan atas dengan sphygmomanometer sampai tekanan 40 mm air raksa. Terus bersihkan pada bagian volar dengan apa namanya kapas alkohol dengan gerakan dalam keluar atau sirkuler. Terus biarkan hingga kering. Tusuk dengan lancet tempat kira-kira kurang lebih 3 cm di bawah lipatan sedalam 3 mm. Kurang lebih 3 cm kita bisa ukur dari pakai 2 jari tangan dari bendungan tersebut. Kita tusuk sedalam kurang lebih 3 mm. Lalu jika sudah tertusuk dan darah sudah mulai keluar, kita langsung nyalakan stopwatch. Nah, isap darah yang keluar pertama dengan kertas serap setiap 30 detik kurang lebih, seterusnya itu sama dengan cara duk. Lalu catat berapa selisih dari darah pertama hingga darah terakhir yang sudah tidak bisa lagi diserap. Nah, terus di sini untuk masa pembukuan. Nah, di sini untuk masa pembukuan kita bisa lihat berapa lama darah tersebut dapat membeku di tabung reaksi tersebut. Dengan cara kita sudah membedakan darah dari tabung 1 ke tabung 2, lalu kita masukkan ke dalam alat yang muter tuh, alat yang muter saya lupa namanya apa tuh, ada di lab tuh kan. Itu diputar kurang lebih selama 2 menit. Yang alatnya sentrifus namanya tuh. Sentrifus tuh nggak akan memutar ya, nggak akan memutar kayak seperti kita swab. Sentrifus itu namanya, itu sama juga memutar. Nah, itu kita putar sampai nanti terjadinya ada dua
yang terlihat dua endapan darah yang mengendap, dan juga ada darah putih atau yang darah yang tidak begitu pekat yang di atasnya. Itulah yang bisa dibilang pembekuan darah. Nah, di sini untuk masa pembekuan darah itu kita catat berapa tingginya itu masa pembekuan darah, dan juga berapa lama waktu kita sentrifuge darah tersebut sehingga menjadi dua bagian. Kurang lebih seperti itu. Sini untuk rampelit. Nah, untuk rampelit ini kurang lebih hampir sama dengan cara yang tadi. Yang ini nih, pemeriksaan masa pendarahan. Tapi bedanya di sini untuk rampelit kita membutuhkan pena atau pulpen. Sama dengan tadi, kita bendung pada bagian atasnya dengan speedometer, lalu kurang lebih 3 cm di bawahnya kita lingkari pada bagian yang kita mau lihat ada berapa banyak bintik-bintik darahnya. Nah, di sini ada ada standarnya ya. Kalau memang bintik darahnya tersebut lebih dari 4, itu sudah kurang baik ya, untuk menandakan bahwa kita aliran darah dalam tubuhnya itu sedang sedikit terjadi kesalahan atau terjadi masalah. Nah, baiknya itu dalam tekanan 40 mm RSA itu maksimal itu 3 sampai 4 titik dari rampelit tersebut. Kalau lebih dari 4 itu 8, 10, bahkan lebih dari 10, itu sudah hati-hati, warning. Kita bisa langsung memeriksakan ke yang lebih berwajib. Kurang lebih seperti itu. Lanjutkan di sini golongan darah. Di sini untuk golongan darah itu bisa kita lihat ya, darah itu yang kita tahu kan ada golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, di sini untuk cara pemeriksaan golongan darah, sebelumnya kita alat penumbangnya dulu. Di sini ada serum anti A, serum anti B, serum anti AB, dan juga di sini ada sampel darah, gitu kan? Sampel darah. Di sini ada golongan darahnya juga, ada golongan darah. Nah, kita bisa cocokkan nanti, kita baca dari tabel tersebut. Nah, di sini cantumkan dulu identitasnya di kertas ini. Pemilik darahnya itu pasien ini siapa. Terus letakkan di atas setiap kotak yang terdapat pada kartu golongan darah. Tetes darah yang akan diperiksa. Darah yang kita ambil itu bisa diambil dari darah kapiler atau juga darah vena. Bisa ambil dari situ. Terus tambahkan pada setiap kotak tersebut tetes anti serum yang sesuai dengan yang tercantum pada kotak tersebut. Jadi di sini udah ada bacanya, ada anti A, anti B, anti AB, gitu kan. Kita bisa sesuaikan serum mana yang kita pakai untuk mencampurkan di setiap lingkaran yang sudah ditentukan. Terus campurkan darah yang sudah diteteskan dengan tusuk gigi atau lidi sampai benar-benar tercampur. Itu kita aduk, gitu kan. Lalu perhatikan ada tidaknya aglutinasi pada setiap kotak, ada tidak ada aglutinasi atau tidak. Seperti ini kita bisa melihat ya, adanya aglutinasi nih. Ini bisa kita lihat nih. Ya, ini untuk hasil yang begini dari tabel tersebut menandakan kalau dia golongan darah A. Nah, sebenarnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu apa yang sudah saya jelaskan dari praktikum pengambilan darah atau praktikum hematologi ini. Semoga bermanfaat. Jika kurang bermanfaat, mohon maaf. Sekali lagi, namanya juga saya manusia, ya kan. Jadi semua saya lakukan adalah otodidak apa yang sudah saya serap selama ini, gitu. Jika kurang-kurang itu, mohon kembali lagi dicari yang lebih spesifik, yang lebih detail. Jika saya menerangkannya kurang detail. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih, terutama pada Departemen Patologi Klinik, yaitu Dr. Sinsanta, dan juga beserta teman-temannya, beserta yang lain-lainnya, dosennya. Thank you. Gila terus.